Kisah dimulai dengan seorang petinju amatir yang bernama Samir. Saat Samir sedang berlatih, tiba-tiba gerombolan preman datang dan menyerang mereka. Karena kejadian itu, Samir pun dijebloskan ke penjara bersama pelatihnya. Di sini, sang pelatih nampak menyayangkan atas keterlibatan Samir, karena akhir-akhir ini karirnya sedang naik daun. C'est toi et le peuple des murs. Singkat cerita, Samir dibebaskan dari penjara. Lalu, dia menolak mentah-mentah sebuah job yang ditawarkan oleh teman satu gengnya saat dulu dia masih menjadi pengedar. Peluang kerja di sebuah proyek bangunan pun menjadi pilihan. Dan saat Samir pulang, dia kembali didatangi dua pemuda tadi dan mengatasnamakan perintah dari seorang bos yang bernama Farhad. Mereka kembali memaksa Samir. 5 tahun kemudian, tempat berpindah ke suatu kampung nelayan di negara Thailand, di mana Samir memilih tempat tinggal di sini, sambil berusaha untuk menghindari masalah besar saat di Prancis. Samir diterima dengan baik oleh warga kampung, bahkan dia pun siap bekerja sampingan sebagai nelayan. Karena di sisi lain, Samir sudah berkeluarga dan memiliki satu anak yang bernama Dara dari istri yang bernama Mia. Sehingga apapun yang dilakukannya demi menafkahi anak dan istrinya. Ini Anidara kah? Mia sendiri bekerja di sebuah restoran milik saudaranya yang bernama Sombat. Sementara Samir, dia bekerja sebagai karyawan hotel yang bertugas menjemput para turis asing. Namun, dia juga menjadi salah satu peserta kontes bela diri Muay Thai. Sebagai petinju, tentu Samir tidak kesulitan beradaptasi dalam pertandingan ini, sehingga dengan mudah dia mengalahkan lawannya. Dengan hal itu, dia membuat Sombat kegirangan, karena dia merupakan seorang penjudi dalam permainan ini. Saat pertandingan kedua dimulai, Samir masih tetap mendominasi pertandingan. Namun terpaksa kali ini dia harus mengalah dari lawannya, karena di belakang layar ternyata Sombat dan bos pertandingan menginginkan dia kalah, dengan iming-iming bayaran 3 kali lipat dari biasanya. Samir mendapatkan teguran dari pelatih yang bernama Hansa, yang merupakan legend Muay Thai kebanggaan Thailand, hingga mengetahui jika sebenarnya Samir terpaksa melakukan ini demi mewujudkan cita-citanya, yaitu membeli sekotak tanah di pinggir pantai untuk membangun rumah impian, sekaligus tempat usaha bersama keluarga kecilnya. Singkat cerita, Samir dan Mia sudah berada di kantor pertanahan untuk mengurus pembelian tanah. Sejenak petugas di sana terdiam melihat keberadaan parang, atau sebutan bangsa Thailand untuk seseorang warga asing. Meski Mia sudah berusaha menjelaskan, namun si petugas masih tetap mempersulit. Alhasil, pembelian itu gagal dengan alasan si pemilik tanah menaikkan harga dengan cara tiba-tiba. Dengan itu, Samir berjanji bahwa dia akan berusaha mencari uang tambahan untuk membeli tanah impian tersebut. Di malam hari, Samir mendatangi Sombat untuk meminta bantuannya. Di sini, Sombat mengetahui jika pemiliknya adalah seorang kepala gangster lokal yang sangat berbahaya. Namun walaupun begitu, Sombat bersedia membantunya untuk menemuinya. Kepala gangster itu bernama Narong. Ternyata dia juga adalah seorang bule Prancis yang sudah lama tinggal di Thailand. Dia juga memiliki pengawal yang bernama Kosim, si tukang ala odong. Mereka sangat tahu dengan maksud kedatangan Samir.
Awalnya, Narong masih tetap tidak menurunkan harga tanahnya. Namun setelah tahu pekerjaan Samir yang suka pergi ke bandara menjemput para turis, dia pun menurunkan harganya dengan syarat Samir harus mau menyelundupkan barang di sana. Samir pun merasa keberatan. Namun karena tidak ada cara lain, Samir pun akhirnya bersedia. Di hari yang telah ditentukan, Samir membawa paket tersebut sambil mengantarkan para turis pulang, di mana Narong telah menyiapkan petugas bandara yang akan membantunya di sana. Sayangnya, petugas bandara yang asli lebih dulu mengetahui dan akhirnya para petugas berdatangan bersama anjing pelacak yang tidak akan lepas dari penciumannya. Sehingga Samir yang tidak mau mengambil resiko pun memilih lari dari tempat itu dan meninggalkan kopernya. Setelah melewati pelarian yang rumit dan melelahkan, akhirnya Samir pun sampai di rumahnya dan segera mengajak keluarganya pergi saat itu juga. Namun sebagai resiko dari keputusan yang gagal, Narong yang sudah mengetahui rumahnya datang menuntut tanggung jawab dan akhirnya dengan sekuat tenaga Samir berusaha melawan. Namun hal itu memaksa anak buah Narong mengalihkan sasarannya kepada Mia dan Dara. Hingga akhirnya Samir menyaksikan Mia terbunuh di depan mata kepalanya sendiri. Untuk menghilangkan barang bukti, Narong dan anak buahnya membakar semua rumah Samir. Beruntung Samir masih bisa selamat dengan cara menjatuhkan diri ke dalam air, dan dia pun diselamatkan oleh Hansa. Samir kembali siuman setelah menjalani terapi pengobatan tradisional. Lalu dia melihat bayangan Mia yang seakan-akan meminta Samir untuk segera membalas dendam. Samir juga mengingat Dara, namun Hansa sendiri pun tidak mengetahui keberadaannya. Di lain waktu, Sombat terkejut melihat Samir mendatanginya. Rupanya Narong dan kepolisian Thailand menganggap Samir sudah tewas dan menutup kasusnya begitu saja. Namun dengan bekal sebuah foto, Samir berharap akan menemukan Dara. Langkah pertama yang Samir lakukan adalah menemui pelayan kafe tempat dia pertama bertemu dengan Narong. Dan dia hanya mengenal wajah Kosim yang sering melihatnya di sebuah bar. Samir pun disarankan untuk pergi ke sana. Malam harinya, Samir melakukan pencarian ke tempat yang dimaksud. Yang di sana terdapat beberapa waria yang menyukai penampilan Samir. Hingga akhirnya dengan mudah mereka memberitahu informasi tentang Kosim yang sedang berada di tempat prostitusi milik Narong. Di sana, Samir melihat beberapa orang yang ikut dalam pembantaian keluarganya, dan tanpa basa-basi dia langsung menghabisi mereka. Dari sini Samir mendapatkan informasi bahwa Dara dibawa oleh Narong ke Bangkok. Maka dari itu dia meminta bantuan Hansa, dan dia pun dibekali senjata beserta kalung warisan dari para leluhur. Tiba di Bangkok, mereka segera mendatangi bar milik Narong. Meski tak luput dari perlawanan penjaga, akhirnya Samir mendapatkan keterangan yang jelas dari ibu-ibu Germo bahwa Narong sekarang sedang berada di pabrik pinggir pantai. Setelah sampai di sana, Hansa mencoba untuk memancing keributan untuk mengalihkan perhatian. Sementara Samir, dia menerobos masuk ke pabrik untuk mencari Dara. Lalu Samir dibawa ke gudang dan di sana terdapat puluhan anak kecil yang memasukkan narkoba ke dalam perut udang dan membungkusnya. Namun Dara sama sekali tak terlihat di sana, dan hal itu membuat Samir benar-benar marah. Rupanya Narong telah mengetahui kedatangan Samir dan dia pun menyiapkan puluhan petarung untuk melawan Samir. Dengan penuh emosi, Samir pun mengalahkan mereka semua satu persatu. Setelah mengalahkan mereka, Samir segera masuk ke dalam ruangan Narong dengan penuh luka. Di sini terungkaplah bahwa Narong sengaja menjebak Samir atas perintah dari Farhad yang tidak terima karena adik kandungnya tewas oleh Samir 5 tahun yang lalu.
Dan ternyata semua informasi tentang Samir semuanya dari Sombat yang telah mau disuap. Saat mereka bertempur, Narong berusaha mencekik Samir. Namun Samir lebih cepat dan membunuhnya lebih dulu. Di luar terlihat Hansa dalam kondisi darurat dan mengembuskan napas terakhir. Sementara Samir melanjutkan pencarian anaknya ke restoran baru milik Sombat, di mana dia mengaku bersalah atas semua ini dan siap menerima konsekuensi bila mana Samir kemudian menghukumnya. Dan tiba-tiba seketika Samir menjatuhkan pistolnya dan memeluk darat. Tapi di sisi lain, Sombat merasa tak kuat dengan rasa bersalahnya dan memilih untuk bunuh diri. Tamat.